Ada yang berbeda dalam upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di tahun ini. Upacara digelar secara hybrid di dua lokasi, yaitu Istana Merdeka Jakarta dan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Ini tentu menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia digelar di IKN. Dan saya Abram Silaban menjadi bagian dari sekian banyak pasang mata yang hadir dalam pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN. 1, 2, 3, Merdeka! Peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan tahun ini mengusung tema Nusantara Baru dan Indonesia Maju yang menggambarkan momen pembuka bagi 3 transisi besar Indonesia Baru, yaitu pemindahan ibu kota negara, pergantian pemimpin dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi di IKN dengan mengenakan pakaian adat Kustin asal Kutai, Kalimantan Timur yang mengandung arti kebesaran. Upacara tahun ini sekaligus menjadi yang pertama sekaligus terakhir bagi Presiden Joko Widodo usai menjadi presiden selama 10 tahun. Tak hanya dari pejabat pemerintahan, para tamu undangan juga mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah lengkap dengan aksesorisnya. Meski sempat menuai polemik larangan berhijab bagi paskibraka dari BPIP, pasukan yang dibagi menjadi 2 tim dengan 76 anggota dari 38 provinsi di Indonesia secara hikmat dan penuh kebanggaan berhasil menjalankan tugasnya pada upacara tersebut. Tim Nusantara Baru bertugas menjadi pengibar bendera merah putih, di mana pelajar asal Kalimantan Timur bernama Livenia Evelyn Kurniawan didapuk menjadi pembawa bendera merah putih, dan Kolonel Infantri Nur Wahyudi bertugas ditunjuk komandan upacara. Saya yang hadir dalam prosesi upacara pengibaran bendera merah putih detik-detik proklamasi berkesempatan mewawancarai Komandan Upacara Kolonel Infantri Nur Wahyudi. Upacara telah dilaksanakan. Dan luar biasa, kalau saya hari ini bangga berdiri bersama dengan Kolonel Infantri Nur Wahyudi yang merupakan Komandan Upacara yang barangkali akan tercatat dalam sejarah ke depannya. Pertama kali menjadi Komandan Upacara di Ibu Kota Nusantara. Luar biasa. Selamat sekali lagi. Komando Kolonel Nur Wahyudi. Ya, komando, terima kasih. Luar biasa. Bagaimana perasaannya ketika selesai semua udah plong? Alhamdulillah, perasaan plong, senang. Mana upacara berjalan dengan aman, lancar, sukses. Ya, itu harapan kita bersama. Ya, harapan semua masyarakat Indonesia pasti melihat upacara detik-detik proklamasi di IKN ini berjalan aman, lancar. Kalau bisa jujur-jujuran, apakah ada rasa sedikit grogi atau ada tantangan sehingga kurang percaya diri? Pasti ada itu. Istri kami mengingatkan, harus fokus, tenang, jangan sampai ini. Istighfar, itu luar biasa disampaikan. Namanya orang akan menghadapi masa yang segitu banyak, apalagi ada pejabat, Pak Presiden, serta dengan kabinetnya, para pejabat TNI, Polri juga, pasti ada perasaan deg-degan, grogi. Tapi alhamdulillah kita punya trik lah, mana tadi itu sebelum melaksanakan kegiatan bagi Danub, kita ya mungkin ngobrol, melatih diri, menenangkan diri, mengulang-ulang, dan intinya kita berdoa. Luar biasa dan berjalan mulus dan bahkan impresif. Betul, saya bisa rasakan dan saya harus mengucapkan selamat juga kepada Ibu Juliana Mokhtar ya. Terima kasih, Komando. Luar biasa. Dan bisa cerita sedikit apa yang menjadi tantangan? Apa yang menjadi tantangan ketika harus menjadi komandan upacara yang tercatat dalam sejarah di Ibu Kota Nusantara? Baik, pasti semua orang berusaha perwira di TNI maupun di Polri pasti ingin menjadi komandan upacara, terutama di detik-detik proklamasi. Tantangan banyak sekali. Dimana kami sebelum menjadi Danub ini ada seleksi, Mas. Dimana seleksi dari tingkat TNI AD, TNI dan TNI Polri. Dari 10 orang ke 4 orang, terus 2 orang. Itu setelah lulus belum masih dipilih lagi, Mas. Sampai tadi malam, kemarin malam, H-1 baru
beritahukan siapa yang main pagi dan main sore dan siapa sebagai cadangan. Jadi dari 6 orang yang ada di sini itu cuma 4 orang. Yang 4 orang ini pun disampaikannya kemarin tanggal 16 Maret. Jadi tentang seperti itu. Sama itu kita harus latihan ya, latihan di Jakarta di Cibubur, terus latihan lagi di sini kemarin dari tanggal 10 kami latihan di IKN ini, Mas. Apa yang ingin disampaikan kepada suami tercinta Bu Juliana selaku sebagai istri yang terus mendorong dan memberikan motivasi? Pastinya selamat saya. Ini semua pasti memimpikan ini. Jangankan kita, pasti orang lain. Ini aja kayak berasa, ini bener gak ya? Ini bener ya? Seperti mimpi. Kita berdiri di sini tuh masih yang mikir, oh ini beneran gitu. Siapa yang nyangka dari berapa puluh orang yang ingin berdiri di sini, saya bisa mendampingi suami saya. Dan tak lupa setiap malam saya berdoa, aduh saya sedih deh. Jadi setiap malam saya tahajud, berdoa, semoga lancar sampai di detik ini. Karena dari bulan Mei seleksi ini sudah mulai gitu kan. 3 bulan saya tuh kayak cuman berdoa, ngasih semangat. Alhamdulillah kita bisa dengan sukses ada di sini. Sedangkan untuk tim Indonesia maju didapuk menjadi penurunan bendera merah putih dan Kolonel Penerbang Taufik Nur Cahyanto ditunjuk sebagai komandan upacara. Dan pada saat upacara penurunan bendera merah putih, Presiden Joko Widodo nampak mengenakan pakaian adat Banjar. Di kesempatan yang sama, saya juga menemui komandan upacara penurunan bendera merah putih, Kolonel Penerbang Taufik Nur Cahyanto. Luar biasa animo yang kami rasakan di Ibu Kota Nusantara. Saya berdiri bersama dengan Kolonel Penerbang Taufik yang bertindak sebagai komandan upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Luar biasa. Kolonel, bisa cerita kepada kami, Pak Taufik, bagaimana apa yang Anda rasakan ketika pada akhirnya Anda masuk dalam catatan sejarah itu? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan support dari semua pihak sehingga kegiatan rangkaian peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan lancar dan aman. Itu semua berkat tentunya adalah kerja keras dari semua pihak. Kami berlatih, kemudian kami dilatih oleh para pelatih, dan paling penting adalah doa seluruh rakyat Indonesia dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Luar biasa. Ini adalah sejarah ketika penurunan bendera merah putih itu dilakukan di Ibu Kota Nusantara. Apakah ini ada jadi tantangan tersendiri bagi Pak Taufik? Baik, tentunya bukan hanya untuk saya secara pribadi, tapi untuk kami semuanya, khususnya yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan komandan upacara maupun seluruh peserta upacara, pastinya akan mengambil momen ini untuk kembali meningkatkan pemahaman dan semangat cinta tanah air, khususnya dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, dalam semua bidang. Terima kasih. Kolonel Nur Wahyudi dan Kolonel Penerbang Taufik yang sudah bersama dengan kita dan menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa di momen kemerdekaan seperti ini. Kagum sekali gitu. Ini tengah hutan tapi gedungnya seperti ini gitu. Jadi kagum saya.